Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua kali ini. Sebelum gua mulai kontennya, gue ingin ucapkan terima kasih Sobat Football United yang selalu menyaksikan, mengikuti channel Football United. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Yang belum likes, kalau suka video ini bisa di likes. Gue doakan selalu Sobat Football United sehat-sehat semuanya sekeluarga. Jadi ya, gua ingin membahas. Sorry. Tenggorokan agak kering nih. Gua ingin membahas yaitu konten terakhir dari Fabrizio Romano ya, di mana Manchester United atau Fabrizio Romano ini ada pembahasan terkait dengan Qatar. Banyak yang menanyakan ya kan ke Fabrizio Romano dan juga termasuk menanyakan di Football United, akankah Qatar kembali nih untuk menawar Manchester United? Akankah Qatar kembali lagi untuk berusaha mendapatkan Manchester United? Dari Fabrizio Romano mengatakan kalau segalanya sesuatu dalam sepak bola ini bisa sangat berubah ya, tapi situasinya yang paling update adalah Qatar sudah menutup pintu untuk kembali lagi menawar Manchester United. Pihak dari 92 Foundation, Sheikh Jassim, setelah berbulan-bulan mengikuti proses untuk membeli Manchester United ya, telah memutuskan untuk meninggalkan. Kenapa? Segala tawaran, angka demi angka ya, proses demi proses yang diikutin, ternyata ini tidak berhasil untuk meyakinkan Glazer melepas Manchester United ke Qatar. Dan pihak Qatar, kalau yang gue ikuti dari berita-berita tersebut, nampaknya sampai pada titik puncaknya ini ya, tidak ada lagi hal yang akan diajukan kepada Glazer saat ini. Kalau gue lihat, salah satu hal yang berbeda, yang mungkin ini menjadi titik berat ya, perbedaan antara Sheikh Jassim dan juga Sir Jim Ratcliffe adalah bentuk tawaran, di mana Sir Jim Ratcliffe ini fokus tawaran angka-angka itu untuk Glazer, untuk Rain Group, bukan untuk Manchester United. Sir Jim Ratcliffe bayangkan 25% senilai 1,2 miliar itu tidak ada angka yang disebutkan untuk hutang, untuk infrastruktur klub, untuk komunitas. Dia tidak menitik beratkan di negosiasi ini dengan hal tersebut. Dia hanya fokus, kepemilikan 25% nilai 1,3. Sudah, dimana bisa diasumsikan ya kalau uang tersebut ada kemungkinan besar masuk ke Glazer, walaupun juga ada perkiraan lainnya bisa jadi akan ke klub gitu ya. Tapi menurut gua fokusnya adalah ke Glazer dalam bernegosiasi. Sementara pihak dari Qatar, mereka masih mempertimbangkan atau memasukkan aspek-aspek di luar Glazer. Investasi untuk klub, investasi untuk squad, ya kan? Infrastruktur disebutkan di sana. Di mana hal ini tidak ada kaitan secara langsung terhadap Glazer. Bahkan hutang pun ini juga disebutkan akan dilunasi. Nampaknya hutang ini, tadinya gue pikir ini ada korelasinya langsung ke Glazer. Tapi setelah gue lihat lagi enggak. Hutang ini kan beban ke klub, ke Manchester United. Dimana ya sebenarnya ini juga bukan beban Glazer secara langsung ya kan. Nah menurut gue di sini nih salah satu bentuk perbedaannya. Di sisi lain fans seperti gue secara ringan amatiran melihat sebenarnya tawaran yang diajukan oleh Sheikh Jassim untuk membeli Manchester United ini tawaran yang sangat ideal, di mana banyak aspek ya ini diperhatikan, mulai dari Glazer, klub, infrastruktur, bahkan komunitas di kota Manchester, semua ada porsinya masing-masing dan ini disebutkan. Namun sekali lagi ya, Glazer tidak melihat di poin-poin tersebut. Yang dia titik beratkan kalau menurut gue ya mereka sendiri gitu. Dan juga ada kabar ya, salah satu faktor yang penting juga bagaimana hubungan antara Sir Jim Ratcliffe dengan Glazer dan juga Sheikh Jassim dengan Glazer, di mana
Sir Jim Ratcliffe ini selalu berkata ya hal yang baik gitu ya. Kalau gua baca sih, bagaimana dia menyebutkan Glazer ini merupakan ya keluarga yang baik, orang-orang yang baik ya kan. Tidak secara frontal. Berbeda dengan Sejasim yang menyinggung secara frontal menurut gua, mengatakan kalau dia akan mengembalikan lagi Manchester United ke masa jayanya ya kan, dan lain-lain. Dan ini kan dianggap oleh Glazer apa-apaan ini. Maksudnya seperti apa? Ini sekali lagi dari sudut pandang Glazer. Dianggap kalau memang apa yang terjadi di Manchester United saat ini adalah sesuatu yang buruk. Dan Glazer nampaknya kalau menurut gue ya, asumsi gue tidak suka dengan gaya seperti ini, dengan gaya komunikasi seperti ini, sehingga ya proses negosiasinya pun jadi alot gitu. Walaupun angka yang ditawarkan sebenarnya angka yang luar biasa, dan puncaknya adalah ya mereka mengajukan tawaran yang sebenarnya lebih baik daripada tawaran yang terakhir dari sisi angka. Namun Glazer nampaknya karena dia juga yang pegang kuasa ya, dia juga yang bisa memilih apapun itu, langkahnya akan seperti apa, inginnya seperti apa juga, dan mereka memutuskan untuk menolak tawaran tersebut, sehingga Sejasim merasa juga ini sudah cukup. Nah, gua melihat situasi saat ini dengan Sir Jim Ratcliffe juga kan tidak 100% sudah selesai. Masih ada banyak celah. Gue ulangi lagi, gue melihat ada 3 kemungkinan ya. Nomor 1, ya deal dengan Sir Jim Ratcliffe akan terjadi 25% dengan nilai 1,3an ya. Dan ini nampaknya akan ada pembahasan yang masih akan lama gitu loh. Lalu nomor 2, situasi batal, tapi Glazer akan mengeksplorasi pilihan lainnya. Mereka tetap akan membuka peluang untuk bertambahnya atau masuknya investasi baru ke Manchester United karena mereka butuh itu. Mereka tidak bisa hanya menolak saja terus selesai. Tidak, mereka tidak dalam posisi sekuat itu gitu loh. Kalau menurut gue melihatnya demikian. Dan yang ketiga adalah Yang ketiga gue melihat ya tetap ada sih kemungkinan Qatar akan kembali, walaupun itu sangat kecil sekali. Salah satu hal yang memungkinkan Qatar akan kembali adalah ya kalau pihak dari Glazer ini yang mendatangi pihak Qatar. Karena kalau berharap Qatar yang akan mendatangi Glazer, menurut gue mereka tidak akan melakukan lagi ya, dengan apa yang telah mereka ikuti, tahap-tahap yang telah mereka ikuti juga selama hampir setahun ini. Dan gue pun menilai kalau apakah mungkin Glazer kira-kira akan mendatangi Qatar, gue juga menilai itu kemungkinan yang kecil juga ya. Namun tetap ada di sana ya, seperti yang dikatakan oleh Fabrizio Romano, tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola. Namun demikian sih gue melihat ya peluangnya sangat kecil sekali, kalau tidak gue sebutkan bahkan sudah tidak ada ya. Dan ya kita lihat saja akan seperti apa ini prosesnya. Tapi kalau yang gue baca sih dari pemberitaan saat ini nampaknya masih belum akan segera selesai di waktu dekat ini ya. Tapi kita ikuti saja. Kalau ada update lagi insya Allah akan gue kabari di channel Football United ringan amatiran ala gue. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.